Nah, yang menarik adalah di antara dua mazhab ada yang pro soal calon ketua umum itu ada yang boleh dari pihak eksternal, ada juga yang tetap mempertahankan supaya calon-calon ketua umum P3 itu adalah pihak internal yang notabene-nya adalah kader-kader P3. Belakangan ini sudah mulai terungkap bahwa ternyata Anies Baswedan sejak lama sudah dilirik oleh P3 dan bahkan masuk nominator yang kemudian dianggap sangat layak untuk menjadi ketua umum P3. Salah satu isu yang terus mencuat dan menarik adalah soal siapa kira-kira calon ketua umum P3 yang dinilai layak dan pantas untuk mengantarkan partai ini kembali lolos ke parlemen di Pileg 2029. Begitu banyak nama-nama yang bermunculan, satu persatu elit-elit P3 menyebut nama, baik dari kalangan internal ataupun eksternal yang dinilai punya kapasitas, punya kompetensi untuk membuat bagaimana P3 itu bisa lolos ke parlemen kembali. Karena kita tahu bahwa di Pileg 2024 yang lalu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, bahwa P3 itu tidak lolos ke parlemen. Tentu itulah yang kemudian menjadi pukulan yang cukup telak bagi P3, yang kemudian tidak mengherankan menghadapi Pileg di 2029, P3 sedang mencari kira-kira siapa ketua umum partai yang kemudian dinilai punya segala-galanya, modal sosial, modal politik, modal ekonomi, tentu untuk mengantarkan partai Islam ini kembali eksis, kembali berdaya, dan tentunya banyak bicara dalam konteks politik nasional. Banyak nama yang bermunculan, misalnya Gus Romi itu menyebut sejumlah nama dari pihak eksternal. Ada misalnya nama seperti Saifullah Yusuf, ada kemudian juga Pak Dudung, ada juga Pak Amran Sulaiman. Tiga-tiganya adalah orang yang saat ini menjadi bagian dari kekuasaan politik pemerintah. Tapi Gus Ipul dan juga kemudian Pak Dudung menyatakan tidak terlampau bersedia untuk menjadi bagian dari P3. Bahkan ada juga elit-elit P3 seperti Bang Ade Irfan Pulungan menyebut sosok Jokowi sebagai sosok yang dinilai punya segala-galanya yang akan kemudian mengantarkan P3 itu akan kembali kuat dan bahkan akan menjadi partai yang besar. Tentu dengan catatan kalau Pak Jokowi itu bersedia menjadi bagian dalam orang penting yang ada di P3 yang kemudian dinominasikan sebagai calon ketua umum P3. Inilah yang saya kira memang per hari ini begitu banyak nama-nama yang dimunculkan oleh internal P3, tapi munculnya pihak-pihak eksternal ini juga mendapatkan semacam resistensi atau semacam logika yang berbanding ketika muncul elit-elit P3 yang lain yang mengatakan bahwa P3 itu adalah partai kader, partai yang solid, yang sebenarnya tidak terlampau melirik pihak-pihak eksternal yang kemudian bisa dijadikan sebagai nominator untuk menjadi ketua umum mereka. Karena kalau mengacu pada ADART P3, tentu tidak mudah untuk menjadi calon ketua umum. Salah satu syarat yang paling berat bagi pihak eksternal adalah ketika mereka itu untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum P3 minimal menjadi pengurus DP3 itu minimal 1 periode. Jadi nama-nama seperti yang sudah disebutkan oleh Gus Romi itu ya, mulai dari Pak Dudung, kemudian Pak Amran Sulaiman, kemudian Pak Saifullah Yusuf, termasuk juga nama Pak Jokowi tidak masuk dalam kategori ini. Karena apapun judulnya, nama-nama semacam ini adalah nama yang memang bukan menjadi bagian dari P3. Maka inilah yang saya kira per hari ini kalau kita mau jujur sebenarnya, di P3 sekalipun itu belum solid, belum ada satu pernyataan yang tegas yang itu menjadi keputusan kolektif P3 bahwa apakah pihak-pihak eksternal itu boleh mencalonkan diri sebagai ketua umum ataupun tidak. Karena per hari ini di internal P3 sekalipun sepertinya masih kekeh bahwa mereka itu cukup yakin dengan figur-figur internal yang mereka miliki. Mereka misalnya terus yakin bahwa PLT Pak Mardiono itu adalah sebagai sosok yang dinilai masih mampu akan mengantarkan P3 kembali berjaya dan lolos ke parlemen. Itu yang kemudian muncul per hari ini. Nah, yang menarik adalah di antara dua mazhab ada yang pro soal calon ketua umum itu ada yang boleh dari pihak eksternal, ada juga yang tetap mempertahankan supaya calon-calon ketua umum P3 itu adalah pihak internal yang notabene-nya adalah kader-kader P3. Belakangan ini sudah mulai terungkap bahwa ternyata Anies Baswedan sejak lama sudah dilirik oleh P3 dan bahkan masuk nominator yang kemudian dianggap sangat layak untuk menjadi ketua umum P3. Tentu ini yang saya kira memang menjadi salah satu diskursus yang menarik
Karena misalnya salah satu pihak P3 yang menominasikan bahwa Anies itu dianggap sebagai sosok yang sangat mampu membuat P3 itu maju dan sangat layak memimpin P3 ya adalah seperti pengurus P3 Jakarta yang melihat bahwa Anies itu sebenarnya secara emosional dan secara basis konstituen adalah mereka yang sebenarnya sudah terintegrasi dan memiliki kohesivitas yang kemudian saling bersaut-sautan dengan Anies Baswedan. Oleh karena itu, menarik bagi saya kalau kembali bicara tentang variabel-variabel tentang Anies Baswedan. Sekali lagi, kalau kita membaca argumen-argumen survei, per hari ini sekalipun, basis konstituen P3, basis pemilih P3, loyalis-loyalis P3 yang ada di akar rumput adalah mereka yang sebenarnya terkonfirmasi mayoritas memilih Anies Baswedan di Pilpres 2024 yang lalu. Bahkan dalam Pilkada Jakarta 2017, P3 itu adalah tegak lurusnya dengan Anies Baswedan. Jadi kalau kita membaca akar sejarah politik bagaimana pendukung P3 dibandingkan dengan nama-nama yang lain dari pihak eksternal itu adalah sebenarnya P3 itu memang lebih dekat dengan Anies Baswedan. Secara politik ya. Kalau dengan Pak Jokowi kita tahu justru kader-kader P3 itu sangat resisten. Begitu banyak kader-kader P3, grassroots P3 memang di bawah itu tidak terlampau akur dan bahkan sangat vokal dan bahkan juga sangat kritis dengan Pak Jokowi. Jadi sekalipun Pak Jokowi itu masuk nominator yang sempat disebut ya oleh Ade Irfan Pulungan, kalau Pak Jokowi berminat jadi ketua umum P3 akan mengantarkan P3 itu sebagai partai yang besar. Tapi sekali lagi kalau kita membaca basis konstituen P3, sama sekali itu tidak teridentifikasi sebagai pemilih yang dekat dengan Pak Jokowi. Justru Jokowi itu adalah sangat identik dengan PSI, 11-12 dengan PSI. Ideologi politik PSI per hari ini itu kiblatnya hanyalah kepada Jokowi bukan kepada yang lainnya. Ini adalah hal-hal yang memang secara saintifik, secara ilmiah harus diakui. Dibandingkan dengan nama-nama lain, pihak eksternal itu ya Anies sebenarnya masuk salah satu nominator yang bisa disebut bisa lebih unggul di basis-basis konstituen P3. Cuman kan menjadi problem kalau Anies Baswedan yang kemudian masuk dalam radar P3 ya, atau misalnya menjadi calon kuat di P3. Kalau kita membangun argumen bagaimana P3 ingin menyongsong kekuatan politik mereka, kembali tampil di Pileg dan menang di 2029 misalnya, P3 itu ingin merangkul semua kalangan, ingin masuk ke semua kepentingan-kepentingan politik. Nah kalau bicara itu maka variabel terpentingnya adalah bagaimana P3 itu menjadi bagian dari kekuasaan politik pemerintah hari ini. Dalam konteks itulah kalau memang Anies misalnya kuat menjadi nominator calon ketua umum P3, dalam konteks hubungan politik dengan kekuasaan, Anies tidak masuk. Per hari ini kita tahu bahwa ada barrier, ada tembok yang begitu tebal, bahwa sebenarnya Anies itu tidak diterima di kubu kekuasaan, tidak diterima di kubu pemerintah hari ini. Disitulah kemudian P3 itu punya kesulitan. Satu sisi basis konstituen P3 itu ke Anies, satu sisi misalnya ada sejumlah elit P3 yang melirik Anies sebagai calon ketua umum, tapi pada saat yang bersamaan, ketika bicara tentang variabel P3 harus merangkul semua kalangan, ingin berkongsi dengan semua kepentingan politik, dalam konteks ini salah satunya adalah pemerintah, Anies di situ tidak masuk nominasi. Karena apapun judulnya per hari ini, Anies itu sepertinya adalah sebagai sosok yang memang dimarginalkan secara politik oleh kekuasaan hari ini. Oleh karena itu, maka nama-nama seperti Pak Dudung, kemudian siapa lagi, Pak Amran Sulaiman, kemudian Saifullah Yusuf, ya mungkin Pak Jokowi itu sebenarnya lebih dekat dengan kekuasaan pemerintah hari ini. Sekalipun kita tahu Gus Ipul sudah menolak, Pak Dudung juga sudah menolak, karena tidak mau lagi dikait-kaitkan dengan P3. Tapi secara prinsip, kalaupun toh mencari ketua umum P3, ingin mengembalikan kejayaannya, salah satu variabel pentingnya adalah memiliki kedekatan dan hubungan politik yang mantap dengan pemerintah hari ini. Itu adalah variabel yang tidak mudah. Itulah yang saya sebutkan, bicara tentang siapa kira-kira ketua umum P3 per hari ini, itu sangatlah rumit serumit-rumitnya. Ada begitu banyak nama-nama pihak eksternal, satu persatu sudah bermunculan, disampaikan silih berganti oleh elit-elit P3, tapi tentu di antara mereka yang muncul juga ada plus dan minusnya. Sebut saja misalnya Anies yang mengemuka, Anies memang populer, per hari ini punya captive market ataupun ceruk pemilih terutama di kalangan-kalangan kelompok Islam termasuk di kalangan kelompok kritis, tapi sekali lagi sosok Anies itu kan punya jarak psikologis bahkan tembok tebal dengan pemerintah hari ini karena di Indonesia itu ada kecenderungan
siapapun yang menjadi ketua umum partai memang harus memiliki irisan yang cukup dekat dengan pemerintah, dengan kekuasaan. Itulah yang saya kira saya perlu untuk ikut turun rembuk terkait dengan sosok Anies yang dikait-kaitkan dengan soal kemungkinannya menjadi salah satu ketua umum P3. Itu kita bicara ketua umum pihak eksternal. Tapi banyak juga loh elit-elit P3 yang sebenarnya tidak terlampau yakin dengan pihak eksternal bahwa mereka itu akan mengantarkan P3 kembali jaya dan kembali solid. Dan mereka cukup aku yakin bahwa resource politik, mesin politik P3 hari ini itu masih cukup bisa dimungkinkan untuk memenangkan pertarungan di Pileg di 2029, minimal lolos. Artinya sosok seperti Pak Mardiono, mungkin juga sosok seperti Sandiaga Uno, ada Arwani Tomafi, dan seterusnya, termasuk juga mungkin Gus Romi, masih diyakini sebagai sosok yang akan bisa membuat P3 itu lolos ke parlemen di 2029. Kalau pihak eksternal yang misalnya disebut ada nama Pak Jokowi, karena dinilai populer, punya magnet politik yang cukup luar biasa, dan seterusnya, ada kalangan P3 yang membantah dulu misalnya Pak Jokowi ketika dekat dengan PSI, ternyata PSI juga tidak lolos itu ke parlemen, terutama di Pileg 2024. Kita tahu bahwa di Pileg 2024 PSI sangat mengamplifikasi kedekatannya dengan Jokowi. Bahkan ada tulisan-tulisan di billboard, bukan billboard, di spanduk lah, ataupun di banner yang mengatakan bahwa Jokowi partainya PSI atau PSI partainya Jokowi. Kata internal P3 yang iman politiknya terus ingin menjadikan internal mereka sebagai ketua umum, bahwa Pak Jokowi juga pernah misalnya di Pileg 2024, pernah juga dekat dengan PSI, tapi PSI tidak lolos ke parlemen. Jadi P3 di internal ini ingin membantah. Kadang seringkali popularitas itu tidak bisa dijadikan sebagai andalan atau acuan utama untuk meloloskan sebuah partai ke parlemen. Bahkan kalangan internal P3 ini mengatakan bahwa Sandiaga Uno itu kurang populer gimana, kurang hebat gimana, kurang pengusaha di mana, kan kira-kira begitu. Dan saat itu Sandiaga Uno di 2024 juga menjadi ketua Bapilu, tapi buktinya P3 tidak lolos ke parlemen. Dan saat itu di 2024 Sandi itu adalah sebagai sosok yang sangat populer karena dikait-kaitkan dengan kemungkinannya menjadi pendamping Pak Ganjar Pranowo. Saat itu populer, dinilai punya logistik yang berlimpah, dan bahkan Pak Mardiono juga dinilai punya logistik yang berlimpah. Itu juga tidak ada jaminan akan memenangkan pertarungan di Pileg. Ini menurut versi kubu P3 yang masih cukup meyakini bahwa sosok-sosok internal P3 itu masih bisa diharapkan akan membuat partai ini lolos ke parlemen kembali di 2029. Kalau kita mau ingat kembali, siapa kira-kira sosok di internal P3 yang dinilai punya kapasitas dan kemampuan mengembalikan kejayaan P3 lolos ke parlemen? Ya tentu ada Pak Mardiono, PLT P3, dan tentu saja ada nama Sandiaga Uno. Di situ ada Gus Romi, kita tahu adalah Gus Romi atau Roma Hurmuzi ini adalah sosok yang cukup penting dan kaderisasinya mulai dari bawah, dan cukup dinilai punya pengalaman untuk mengantarkan P3. Dan juga ada Gus Arwani Tomafi, Sekjen P3 hari ini. Sosok-sosok yang masih dinilai oleh internal P3 meyakini bahwa di antara sosok-sosok ini adalah sosok kompeten yang akan membawa kembali P3 lolos ke parlemen. Apalagi misalnya kalau kita mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi, ambang batas parlemen itu bukan 4% lagi loh, di bawah 4%. Kalau itu acuannya, ya saya kira memang siapapun yang jadi ketua umum P3 di internal P3 itu sangat mungkin akan meloloskan P3 ini ke parlemen. Karena hasil Pileg di 2024 P3 itu kan 3,8%. Itu sudah cukup besar bahwa sebenarnya P3 masih punya opportunity akan kembali tampil di parlemen. Tapi pada saat yang bersamaan kan kita tidak bisa menutup mata bahwa orang-orang seperti Gus Romi, Ade Irfan Pulungan, kemudian misalnya pengurus P3 Jakarta yang mengusulkan nama-nama eksternal di luar internal P3 itu kan sebagai bentuk bagaimana sebenarnya mereka-mereka itu tidak percaya kader-kader P3 internal hari ini tidak akan mampu membawa P3 akan kembali lolos ke parlemen. Wajar silih berganti nama yang dari pihak luar itu kemudian dikaitkan dengan P3. Ada Dudung ya sekalipun sudah nolak, ada Saifullah Yusuf sekalipun sudah menolak. Nah, sekarang publik nunggu itu bagaimana statement Pak Amran yang dinilai juga punya kan besar untuk memimpin partai Islam ini. Pak Jokowi ya tidak memberikan respon apapun, jangan-jangan Pak Jokowi ketika dikait-kaitkan dengan P3 ya sebenarnya ya biasa saja karena Pak Jokowi itu dinilai lebih identik dengan PSI dibandingkan dengan P3. Ataupun ketika muncul nama Anies ya
Anies pun juga sepertinya dingin-dingin saja, dan hanya P3 yang ramai satu persatu menyebut nama mereka, tapi nama-nama yang disebut itu sepertinya mereka tidak punya reaksi apapun dan terkesan dingin ya menanggapi ketika namanya itu dikaitkan dengan P3. Apa yang kemudian membuat sejumlah tokoh ya, ada yang terkesan dingin kemudian bahkan menolak jika dikaitkan dengan P3, terutama dari kalangan eksternal? Keyakinan saya adalah ya tentu karena P3 ini nggak lolos ke parlemen, jadi bargaining position, daya tawar politik P3 itu dinilai tidak terlampau kuat sebenarnya. Ketika dikaitkan dengan Dudung, dikaitkan dengan Saifullah Yusuf, kenapa mereka menolak? Saya menduga mungkin karena P3 itu tidak lolos ke parlemen. Wajar kalau kemudian sosok-sosok ini menolak ya, atau alasan normatifnya ya karena ingin membantu pemerintahan hari ini. Begitupun misalnya ketika Pak Jokowi berulang kali disebut, ataupun Anies Baswedan dinominasikan sebagai calon P3, tidak ada respon apapun dari Jokowi. Ya mungkin karena bagi Jokowi P3 nggak cocok dengan dirinya. Kenapa ya? P3 ini partai Islam, Pak Jokowi mewakili sosok yang nasionalis, dan basis pemilih P3 itu memang sejak lama sangat berjarak dengan Jokowi. Begitupun dengan Anies Baswedan. Terkesan tidak memberikan respon yang antusias ketika dirinya itu dikait-kaitkan dengan soal kemungkinannya menjadi ketua umum P3. Tapi ala kulli hal, di tengah dinamika yang terus berkembang, yang ingin saya katakan satu soal P3. P3 ini sepertinya sedang melakukan beauty contest, semacam kontes kecantikan dalam tanda kutip ya, mencari calon-calon ketua umum yang dinilai akan mampu mengantarkan P3 lolos ke parlemen untuk 2029. Udah itu aja. Ada pihak yang sepertinya tidak yakin dengan kader mereka sendiri, sehingga muncul nama-nama dari pihak eksternal. Meski pada saat yang bersamaan banyak juga yang menolak sebenarnya pihak eksternal yang dikaitkan dengan kemungkinan jadi ketua umum P3 itu satu persatu sudah mulai menolak dan mereka sepertinya tidak memiliki respon apapun. Tapi di antara sekian begitu banyak nama itu, tentu Anies Baswedan adalah sosok yang secara statistik, secara karakter politiknya itu memang dekat dengan P3. Anies mewakili sosok politisi Islam, dinilai punya pengetahuan Islam yang cukup mendalam, dan secara prinsip Anies memang cukup identik dengan pemilih-pemilih Muslim dimanapun di Indonesia, salah satunya adalah pemilih P3. Nah, tapi IDN kita tinggal tunggu sebenarnya P3 itu akan memilih siapa untuk menjadi ketua umum mereka. Tentu hanya P3 lah yang paling tahu siapa yang dinilai akan membawa P3 itu akan kembali lolos ke parlemen di 2029. Hanya P3 saja yang tahu. Yang lain itu hanya sifatnya tafsir dan hanya memberikan analisa. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.